Rahasia meraih sholat khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi pengalaman dan solusi kehidupan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang tentu ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu, umat manusia perlu dibimbing untuk menemukan kembali eksistensi dirinya, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari dalam diri manusia itu sendiri. Dan kesemuanya itu dimulai dengan membenahi sholat mereka. Intisari dari sholat adalah tuntutan kepada batin manusia dalam upaya memperoleh perhubungan dengan yang ada di luar kenyataan, yakni yang maha tinggi, yang maha kuasa. Melalui sholat, kita menjalin komunikasi dengan Allah. Sholat adalah sumber tumbuhnya kasih sayang, menghilangkan segala duka cita dan berbagai kesulitan. Sholat adalah kunci kesehatan dan sumber keselamatan, serta sarana meminta pertolongan dan rezeki. Sholat dapat mensucikan kalbu manusia, sehingga dapat mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya bertanya kepada Nabi SAW tentang amal apa yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, sholat pada awal waktunya. Sobatku, insya Allah melalui konten rahasia meraih sholat khusyuk ini, kami berupaya menyajikan sebuah teknik yang sederhana dan praktis agar kita dapat mendirikan sholat dengan khusyuk, sehingga dapat merasakan nikmatnya sholat, baik secara psikologis maupun fisiologis, yaitu berkaitan dengan sikap dan mental yang tepat dengan menggunakan metode-metode yang diajarkan Nabi SAW yang dikembangkan dalam tradisi para ahli hikmah. Khususnya teknik sholat khusyuk yang dikembangkan guru mursyid kita, Allah yarham Syekh Inyak Cubada, Haji Slamet Utomo, dan Kiai Haji Abdurrahman Siregar. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin selama ini ada banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait dengan sholat. Sebagian dari pertanyaan ini mungkin kelihatan mudah dan jelas sekali bagi sekelompok orang dan dapat dijawab dengan mudah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hukum atau fikih serta ilmu pengetahuan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan bukti-bukti yang kuat, yang membuat kita menjadi jelas dan tidak ragu-ragu lagi atas kebenaran jawaban yang diberikan. Namun, ternyata
ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah terjawab dengan baik. Karena itulah, melalui konten ini, kami berusaha menjawab beberapa pertanyaan seputar sholat khusyuk tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya amat mendasar, tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang konkret dengan bukti. Karena selama ini dianggap tidak mungkin. Antara lain, sebagaimana dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Apakah ada sholat khusyuk itu? Mungkinkah orang awam bisa melakukannya? Benarkah ibadah itu nikmat dan dapat menenangkan jiwa? Apakah relevansinya sholat dan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana Allah menjawab setiap doa? Apakah tanda bahwa sholat kita sudah khusyuk? Apa manfaatnya sholat khusyuk? Kita semua sudah mendengar dan memperoleh jawaban untuk hal-hal tersebut. Tetapi, karena jawaban tersebut tidak diberikan dengan bukti dan hanya disampaikan dengan istilah katanya dan katanya, maka sampai detik ini, semua pertanyaan tersebut terabaikan. Mudah-mudahan melalui konten ini kita sampai kepada jawaban yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Metode yang disajikan sangat sederhana dan mudah dipahami serta bisa dipraktekkan di rumah masing-masing secara langsung tanpa perantara. Untuk itu, mari kita simak slide berikut ini. Pentingnya mengetahui jenis-jenis sholat. 1. Sholat seperti orang mabok. 2. Sholat malas. Sholatnya orang munafik. 3. Sholat orang lalai. 4. Sholat khusyuk. Mengingat pentingnya ibadah sholat ini, maka kita sebagai umat Islam tidak seharusnya melaksanakan ibadah sholat dengan asal-asalan. Kita harus mengerjakan sholat ini dengan ikhlas dan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melaksanakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Agar kita meraih sholat khusyuk, maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang jenis-jenis sholat yang dilakukan manusia selama ini. Sehingga kita akan mengetahui pada saat ini kualitas sholat kita berada dalam kategori apa. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, marilah kita kaji lebih mendalam apa yang dimaksud dengan jenis-jenis sholat tersebut. Antara lain dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Sholat seperti orang mabuk. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendirikan sholat sedang kamu dalam keadaan mabok, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalam firman-Nya di atas, jelas-jelas Allah melarang orang yang sedang mabok untuk mendirikan sholat.
sampai mereka mengerti apa yang mereka ucapkan dalam sholat. Maka dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak mengerti apa yang mereka ucapkan dalam sholat dapat dikategorikan sholatnya seperti sholat orang mabuk. Oleh karena itu, agar sholat kita tidak termasuk sholat orang mabuk, maka sudah seharusnya lah kita mulai dari detik ini juga untuk belajar, mempelajari apa-apa arti bacaan yang kita baca ketika sholat. Mereka yang mengerti apa yang dikatakannya ketika sholat akan memudahkan orang itu menuju sholat khusyuk. Sekurangnya, dengan mengerti apa yang dikatakan akan menghindarkan kita dari memikirkan hal-hal yang tidak perlu waktu sholat. Sholat malas atau sholat munafik. Mereka yang mengerti apa yang diucapkan, namun tidak mematuhi atau melaksanakan apa yang diucapkannya ketika sholat, disebut sebagai sholat orang-orang munafik. Mereka mendirikan sholat hanyalah untuk menipu Allah dan orang-orang beriman di sekitarnya. Sementara di dalam hatinya bersarang benci dan dendam kepada kaum muslimin. Mereka biasanya kalau diseru untuk sholat akan datang dengan malas. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam firman-Nya berikut ini. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Inilah sifat orang munafik terhadap suatu amalan yang semulia-mulianya dan seutama-utamanya, yaitu sholat. Jika mereka berdiri akan mengerjakannya, mereka pun merasa malas. Karena memang tidak ada niat untuk sholat. Tak ada imannya dan tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Dan tidak pula dia mempergunakan pikiran untuk meresapkan makna sholat. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah atau neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam firman Allah di atas, yaitu menunjukkan kepada orang-orang yang lemah iman, sekalipun telah melakukan sholat, namun sholat itu justru membawa kecelakaan bagi dirinya, karena tidak dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Sholat itu dilaksanakannya tidak bersumber dari kesadaran bahwa sebagai seorang hamba sudah sepatutnya dia memperhambakan diri kepada Allah dan mendirikan sholat
sebagaimana yang diperintahkan Allah dengan perantaraan nabinya. Sahun, asal arti katanya ialah lupa. Artinya, dilupakannya apa maksud sholat itu. Sehingga meskipun dia melaksanakan sholat, namun sholatnya itu tidaklah dari kesadaran akan maksud dan hikmahnya. Ibnu Jarir menafsirkan, artinya dia lahun, dia main-main, dia tidak bersungguh-sungguh mendirikannya. Dalam sholat, ingatannya kepada yang lain juga. Tidak segera dibulatkannya ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya yang terlambat datang ke masjid, sehingga ketinggalan dari sholat berjamaah, lalu dia pun sholat sendiri. Setelah dia selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya mengulang sholatnya kembali. Karena yang tadi itu dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia belum sholat. Dia belum mendirikannya dengan sungguh-sungguh. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, pada saat ini memang susah kita mencari orang sholat pada awal waktunya dengan berjamaah di masjid. Karena itu menjadi kewajiban kitalah untuk mendakwahkan pentingnya sholat awal waktu dengan cara memberi tauladan agar kita termasuk orang-orang yang tidak lalai sholatnya. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, sejak kita mulai belajar sholat di masa kecil, mungkin kita tidak diajarkan bagaimana meraih rasa khusyuk. Karena mungkin sang ustadz telah menetapkan itu sebagai hal yang sulit diraih. Kita hanya disuruh menghafal bacaan dan gerakan-gerakan rakaat tanpa ruh. Sehingga di saat Ramadan tiba, berlangsung adu cepat dalam melaksanakan sholat tarawih. Mungkin kita akan mencari imam yang mampu menempuh target lebih cepat, sholat ekspres. Ketidakmampuan kita mendapatkan rasa khusyuk sering dikaitkan dengan persoalan dosa yang telah kita lakukan. Namun perlu disadari bahwa sholat itu adalah untuk melebur kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, As-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratul lima bainahuna malam tuksal kabair. Di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, berbagai problem kehidupan yang dihadapi dalam keseharian juga dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan seseorang sulit meraih kekhusyuan. Sehingga tanpa disadari muncullah pernyataan, dalam keadaan tidak menentu seperti sekarang ini, bagaimana bisa melaksanakan sholat khusyuk? Mungkin nanti kalau keadaan sudah agak membaik dan kesibukan sudah berkurang,
serta pikiran tidak lagi rumit, tentu saya akan bisa khusyuk dalam sholat. Padahal, sholat adalah sarana bagi manusia untuk memperoleh ketenangan serta pemecahan berbagai problema kehidupan yang dihadapinya. Sholat adalah tempat berlabuhnya jiwa yang takut, bingung, dan gelisah. Selain itu, amat banyak manfaat yang dapat kita peroleh pada saat mendirikan sholat. Melalui konten rahasia sholat khusyuk ini, kami mengajak para ikhwan dan akhwat untuk memasuki pengalaman baru, sebuah pencerahan jiwa yang benar-benar bisa dirasakan dengan mudah sekali. Karena Anda tidak diajak untuk mencari-cari rasa khusyuk, tetapi kami akan mengajak Anda mempersiapkan diri untuk memasuki dan menerima rasa khusyuk tersebut. Kita hanya merasakan, bukan menciptakan rasa khusyuk. Sebagaimana kita pernah mengalami rasa kasmaran terhadap seorang kekasih, kita tidak pernah menciptakan getaran hati seperti itu. Tapi kita hanya menerima keadaan yang sulit diuraikan dengan kata-kata unspeakable. Lalu, bagaimana caranya agar mudah khusyuk dalam sholat? Mari kita simak slide berikut ini. Cara meraih sholat khusyuk. Pertama, taubat kepada Allah. Kedua, sholat di awal waktu. Ketiga, menghadirkan hati. Keempat, mempersiapkan diri sebelum sholat. Kelima, perbanyak membaca Al-Quran. Satu hal penting yang membantu untuk meraih kekhusyuan kita adalah dengan bertaubat atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Dan taubat ini terus-menerus diperbaharui setiap waktu. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sejatinya, saat menunaikan sholat berjamaah di awal waktu, maka akan sangat berimbas pada tingkat kekhusyuan kita. Karena saat itu, waktu untuk menunaikan ibadah masih sangat panjang. Sehingga secara fisikis, hati akan merasakan ketenangan ketika melaksanakannya. Lain halnya, kalau sholat dikerjakan di akhir waktu, kemungkinan besar sholat itu akan tergesa-gesa karena terhimpit oleh waktu yang sudah mau habis. Menghadirkan hati dalam sholat. Sadarlah bahwa kita sedang bermunajat, sedang berdiri berhadapan langsung dengan Sang Maha Kuasa, berdialog
tanpa batas apapun. Maka dalam keadaan seperti itu, yakinlah bahwa Allah sedang melihat, memperhatikan, dan mengawasi gerak-gerik salat kita. Maka alangkah bodohnya kita jika kita sedang berhadapan langsung seperti itu, kita tidak merasa takut atau tergetar dengan keberadaannya di hadapan kita. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan sholat 5 waktu, pastikan kita sudah mempersiapkan diri. Caranya adalah dengan memposisikan diri kita bahwa kita sedang berupaya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Merasakan betapa lemah dan tidak berharganya kita dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dikasih sayangi Allah, sering membaca Al-Quran juga berpotensi untuk meraih kekhusyuan dengan mudah. Membaca dan mentadaburi Al-Quran dapat mengobati berbagai macam penyakit hati, membersihkannya dari hal yang membahayakannya, serta dapat memberikan jawaban dan bantahan terhadap syubhat yang ditiupkan syaitan, manusia, dan jin. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran adalah sumber kehidupan hati dan obat untuk apa yang ada di dalam dada. Tak ada yang lebih bermanfaat bagi hati dibanding membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Cara membaca inilah yang bisa melahirkan cinta, kerinduan, rasa takut, harapan, taubat, tawakal, ridha, penyerahan diri, syukur, dan sabar, serta keadaan-keadaan lain yang menjadi sumber kehidupan dan kesempurnaan hati. Selain itu juga mencegah dari semua sifat dan perbuatan tercela yang menjadi sebab kerusakan dan kebinasaan hati. Pengaruh sholat pada kehidupan sehari-hari. Apabila orang Islam telah mendirikan sholat secara sempurna, syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas dalam pengamalannya, maka sholat tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap suasana batin, kejiwaan, atau psikologisnya yang tentram. Kondisi ini amat mendukung bagi terbentuknya kepribadian, personality yang utuh, sehat, produktif, ataupun efektif. Oleh karena itu, mereka yang khusyuk dalam sholat akan dapat dilihat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Pertama, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kedua, sholat menolongnya dalam menyelesaikan problem kehidupannya. Ketiga, sholat dapat menjadikan orang pintar dan cerdas. Keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, ia hidup penuh keberkahan dan kesejahteraan
bersama keluarga. Keenam, suka amal soleh di tengah masyarakat. Ketujuh, gemar bersedekah. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi dalam upaya memahami kehendak Allah dan bergerak mengikuti iradat dan kudratnya. Semoga kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Semoga dengan melaksanakan sholat secara khusyuk membuat hidup kita jadi lebih indah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.